Kembali ya dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Dan hari ini ya tema firman Tuhan adalah ya pertumbuhan gereja yang bertumbuh. Saudara, kita harus mengerti bersama bahwa gereja itu bukan gedungnya. Gereja itu bukan bangunannya, tetapi gereja itu saudara dan saya. Alkitab berkata gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap masuk kepada terang yang ajaib. Jadi saya percaya kita semua hari ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Saudara, saya beberapa waktu lalu baru sampai dari Israel, saudara ya. Ini masih agak jet lag sih. Ya, gaya padahal enggak, saudara. Ya, dan saya bersyukur, saudara ya. Ya, kenapa ya kita ke Israel? Karena bagaimanapun juga semua kisah yang ada di Alkitab itu ada di sana. Tempatnya, sejarahnya, faktanya itu ada di sana. Ya, dan saya bersyukur kemarin kita mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ya. Termasuk apa yang tercatat di dalam Alkitab. Kita tahu bersama awal mula ya gereja itu ada, saudara. Ketika Yesus mati, dia bangkit. Dan dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, salah satu dia menampakkan diri kepada murid-murid di ya Tiberias, itu di pantai Danau Genesaret. Saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata kepada Petrus, di atas ya batu karang ini ya gerejaku akan dibangun. Dan akhirnya saudara, Yesus berkata, jangan kamu pergi tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diurapi oleh Roh Kudus. Ya, penting mereka diurapi dulu baru melayani. Ya, jangan dibalik-balik. Ya, kenapa saudara? Penting orang dipenuhi Roh Kudus dulu baru pelayanan. Ya, yang pertama supaya nggak mudah jatuh. Tidak terjadi hari-hari ini orang melayani selingkuh, melayani homo, melayani lesbi, melayani tapi jadi pelakor. Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak di dalam pengurapan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, penting ya jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoa sampai Roh Kudus turun ke atasmu, baru engkau pergi melayani. Mereka ada di loteng, saudara, menunggu Yesus datang di loteng Yerusalem. Kemarin juga kami datang ke sana. Dan saudara, ya Yesus berkata, kamu akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kamu melakukan banyak tanda. Mereka dipenuhi, lalu mereka pergi. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai berkhotbah. Ya, hari ini kita diberi firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Petrus berkhotbah begitu berapi-api dengan pengurapan Roh Kudus. Sekali khotbah, berapa ribu yang tobat? 3.000 orang bertobat. Hari ini 3.000 kali pendeta khotbah, untung-untung satu yang tobat. Ini salahnya di mana dan apa yang terjadi sekarang? Apakah pendetanya yang berubah atau jemaatnya yang memang keras kepala? Ya, Petrus berkhotbah sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saya sampai penasaran apa isi khotbah Petrus itu, mau saya tiru supaya orang juga bertobat. Ternyata isi khotbah Petrus memang hanya apa? Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jadi saudara, memang hari-hari ini kita harus mendengar khotbah-khotbah tentang pertobatan. Kenapa banyak orang tidak bertobat? Karena yang didengar hanya khotbah-khotbah tentang berkat, berkat, dan berkat. Jemaat di tempat ini mau yang berkat atau tobat? Alay lebay. Yang mau dengar khotbah tobat, angkat tangan. Yang mau berkat, angkat tangan. Banyak juga yang mau berkat-berkat. Ya, jangan cari berkat, kejar pertobatan, maka berkat akan mengalir atas hidupmu. Karena kalau engkau cuma cari berkat, bisa jadi salah jalan. Ke gunung kayu juga bisa jadi kaya. Tapi kalau ikut Yesus, bertobat dan diberkati. Karena kita mau menjadi orang yang diberkati, bukan jadi orang kaya tapi Kalau orang kaya belum tentu diberkati. Saudara ngerti maksud saya? Banyak orang kaya bisa menikmati segalanya tapi hidupnya nggak bahagia. Itu namanya orang kaya. Kalau orang yang diberkati, uangnya banyak, hartanya banyak, hatinya damai. Kok nggak damai? Jadi saudara mau jadi orang yang diberkati atau orang kaya? Nah begitu, sekarang baru semakin dicuci otak nih ya. Jadi mengerti ya. Nah kenapa saudara Petrus berkhotbah orang bertobat? Karena isi khotbahnya pertobatan. Bertobat, 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 berilah dirimu dibaptis. Dan akhirnya saudara, Alkitab berkata mereka mendengarkan khotbah Petrus itu. Dan kita lihat, sekarang kita masuk Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kalau saudara di rumah nanti baca ayat di atasnya itu tentang khotbah Petrus ya. Ayat yang ke-41. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bertumbuh sebagai gereja Tuhan.
Ayat 41 firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Dan Alkitab berkata mereka yang mendengarkan khotbah Petrus itu memberi diri untuk dibaptis. Kemarin kita melakukan pembaptisan di Sungai Yordan, ya, di tempat di mana Yesus pernah dibaptis. Ada yang bertanya, Bu, karena yang ikut rombongan saya itu 125 orang, nggak semua orang GBI, ada yang HKBP, Katolik, ada yang macam-macam, jemaat DBTV. Lalu mereka tanya, Bu, ya, cara baptisan yang benar itu yang mana? Saya berkata yang sesuai firman Tuhan. Kita nggak boleh keluar dari konteks firman, yang sesuai dengan baptisan Yesus. Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi satu iman, satu kasih, satu baptisan. Bagaimana Yesus dibaptis? Ketika pertama kali Yesus tampil, dia datang kepada Yohanes dan dia berkata, ya, aku mau dibaptis olehmu. Yohanes berkata, untuk melepas kasutmu saja aku tidak layak. Tapi Tuhan berkata, itu harus terjadi supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Saya yakin kenapa Yesus harus dibaptis, supaya memberi kita teladan. Yesus dibaptis aja banyak yang nggak ikuti teladannya, apalagi kalau enggak, ya, itu pasti ada yang dibaptisnya disiram air sedikit, ada yang mungkin baptisannya kayak apa. Nah, kekristenan itu artinya meneladani Kristus. Makanya Alkitab bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi yang dibaptis bukan anak kecil, tapi orang yang menyadari, menerima Yesus, bertobat dan memberi diri. Jadi waktu kecil itu bukan baptisan, itu penyerahan. Karena syarat baptisan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Harusnya orang-orang yang ada di dalam gereja, ya, menyadari akan hal ini, bertobat, berilah dirimu untuk dibaptis. Ya, jadi saudara, saya menerangkan kepada jemaat kemarin, ya, kita harus meneladani apa yang dikatakan Yesus. Dan Alkitab berkata Yesus masuk ke dalam air. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Allah berkenan? Karena dia melakukan seperti yang harusnya memang tertulis, menggenapi. Nah, kita meneladani itu, saudara. Saya bersyukur kemarin anak saya di sana ngomong, Mam, aku mau dibaptis. Saya tidak pernah paksa anak saya untuk dibaptis, sekalipun saya pendeta. Saya bilang kepada anak saya, Alkitab berkata, kamu harus memberi diri. Saya kasih ayatnya, saya kasih tahu ke mereka, tapi saya nggak paksa dia, ayo coba cemplung ke kolam, baptis. Buat apa? Harus dari kesadaran dia memberi diri kepada Tuhan. Itu yang sah. Ya, dan akhirnya anak saya dibaptis. Saya bersyukur sekali, saudara. Itu adalah anugerah Tuhan. Dengan sadar dia memberi diri untuk dibaptis. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Awalnya adalah berilah dirimu dibaptis supaya engkau dimateraikan. Lalu yang ke-42 dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Ya, saudara, sudahkah engkau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan? Saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Di mesbah doa setiap malam jam 8 kita membahas dari kitab Kejadian. Ya, dan itu tidak mudah, tapi orang Kristen yang rindu, dia pengen tahu Alkitab. Ya, dia belajar. Ya, setiap malam kita bahas dari kitab Kejadian. Sesibuk apapun saya tetap menyempatkan waktu, karena saya tahu ada orang-orang yang rindu di akhir zaman ini untuk mencari kebenaran. Ya, kita harus mencari pengajaran yang benar. Kemarin di Israel kami datang ke satu tempat yang mempersiapkan pembangunan bait Allah. Menorahnya dibuat lebih tinggi dari saya, terbuat dari emas murni. Ya, mereka berkata mereka sedang mempersiapkan segala-galanya. Ya, saya tanya, dibangunnya rencananya di mana? Di Silo. Silo itu adalah tempat Imam Eli dulu pernah diletakkan tabut Allah di sana sekitar 400 tahun. Ya, ditaruh di sana, dan Imam Eli sebagai imamnya di sana. Dan Hana datang ke sana berdoa meminta anak, lalu Samuel lahir di situ karena doa Hana. Apapun itu, saudara, ya, ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Gimana bait Allah akan dibangun? Seorang Amerika Yahudi sudah mempersiapkan semuanya. Saya percaya Alkitab berkata memang itu akan terjadi, karena sampai hari ini Yahudi masih menanti Mesias untuk datang. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, kalau mereka minta terus Mesias, mereka bangun bait Allah, bisa saja yang masuk antikris. Alkitab berkata antikris bisa bikin api turun dari langit.
Mujizat-mujizat akan terjadi dan banyak orang akan terseret dan percaya. Mari kita berjaga-jaga. Karena itu, ya kalau engkau mau bertumbuh, di sini dikatakan bertekun di dalam pengajaran. Beri satu hari waktu 24 jam loh. Berapa banyak waktu engkau berikan bagi Tuhan untuk mengenal kebenaran? Berapa banyak waktu engkau berikan hari-harimu hanya untuk sesuatu yang sia-sia? Kita harus memikirkan kepentingan manusia batiniah kita, saudara, hari-hari ini. Nggak bisa santai, berlari mengejar pengajaran itu, berlari pengen tahu lebih dalam lagi tentang iman. Dan Alkitab berkata, engkau harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab kepada semua orang yang meminta pertanggungan jawab tentang imanmu. Jangan bawa sama saya, nanti saya kenalin sama pendeta Dedi ya, kamu tanya-tanya sama dia. No, setiap jiwa yang Tuhan percayakan padamu, itu tanggung jawabmu. Kita semua harus bekerja untuk menjangkau jiwa di akhir zaman ini. Karena itu milikilah pengetahuan tentang firman Tuhan. Isi jiwamu, isi pikiranmu dengan firman. Kenapa hari-hari ini hari-hari yang gelap? Ya, kita melihat semakin kesini. Ya, kita lihat saudara, hari-hari ini beberapa kali Presiden Jokowi, pemimpin-pemimpin dunia berkata, tahun ini tahun kesuraman, tahun depan adalah tahun kegelapan. Bagaimana kita bisa bertahan? Zaman terus berubah, keadaan berubah, resesi bisa datang. Tapi orang yang bertahan di dalam kebenaran, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan tergoyahkan. Sebab Tuhan akan menjadi perlindungan bagi setiap saudara dan saya. Jangan takut, kejar Tuhan. Jangan nonton drama Korea terus. Bisa nonton drama Korea berjam-jam, betah saudara, pakai acara nangis lagi. Bertobat ya. Tapi kalau dengar firman, ngantuk saudara. Ya, ayo bapak ibu, ibu-ibu, kalau engkau ingin suami bertobat, engkau dulu buka itu mesbah tiap malam, ajak suamimu ikut. Ya, kemarin saya di Israel ada bapak-bapak bersaksi, saya itu tadinya benci sekali sama Bu Devi itu. Saya nggak suka dengar Bu Devi itu khotbah, tapi istri saya tiap malam itu di tempat tidur saya tutup kepala kuping saya sama bantal. Satu kali saya dengar istri saya setel khotbah ibu berkata, kalau kamu mau masuk surga harus hidup kudus. Salah satunya adalah lepas dari ikatan pornografi. Dia kaget, dia bilang, karena saya ini hobi bu, hobi nonton film pornografi. Nggak usah angkat tangan di sini yang hobi. Di dalam hati saja ngomong sama Tuhan, engkau harus kudus untuk bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Allah. Dia bilang, sekali bu saya dengar itu khotbah, ketika ada pengurapan Roh Kudus, saudara, firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia bilang, saya datang bu kepada Tuhan, saya menangis, saya mohon pengampunan. Mulai detik itu juga saya berhenti. Dia bilang, kalau saya lihat begitu sekarang saya rasa jijik. Wow, itu Tuhan saudara. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mencari hati yang terbuka, yang merindukan pengajaran yang benar untuk diisi, ditabur. Hidupmu engkau perlu bertumbuh dalam iman hari-hari ini. Dunia sudah semakin tidak menentu. Negara-negara yang kuat bertumbangan satu persatu. Kalau hari ini kita di Indonesia masih santai, masih bisa melihat, masih makan, masih bisa menikmati berkat-berkat, bersyukur. Itu karena masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Saya percaya pelayanan saya ini adalah pelayanan panggilan Tuhan di akhir zaman. Kita berdoa bagi bangsa. Dulu setiap malam kita berdoa untuk TNI Polri, sampai orang tuh telepon saya, bu, kenapa sih tiap hari doain TNI Polri? Saya bilang karena mereka adalah orang-orang yang berdiri atas bangsa ini, memegang keamanan di bangsa ini. Harus ada orang-orang benar. Sekarang dibongkar Tuhan, diporak-porandakan. Itu doa-doa kita. Itu jawaban doa kita. Orang-orang tidak benar diturunkan, dihukum, supaya pada bertobat pejabat-pejabat di atas bangsa ini. Mereka berdiri sungguh-sungguh atas dasar kebenaran. Bayangkan firman Tuhan berkata, kalau hukum sudah muncul terbalik, mau jadi apa bangsa ini? Saya pegang itu, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Dan semua dimulai dari gereja Tuhan. Kalau gereja tidak bertumbuh, buat apa saudara? Ngapain saudara tiap minggu datang pulang, habis transport, bensin, buang waktu, kalau engkau nggak bertumbuh? Tapi bagaimana kita bertumbuh? Punyalah kerinduan untuk menerima pengajaran yang benar. Buka hatimu bagi Tuhan. Mereka berkumpul, memecah roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Saat itu Tuhan benar-benar mengurapi rasul-rasul itu. Kenapa? Karena mujizat harus terjadi supaya orang percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Kenapa Petrus harus berjalan di atas air? Karena pada waktu itu masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan dia harus memperagakan, dia harus mempertontonkan kuasanya agar mata melihat dan menjadi percaya. Orang bisa jalan di atas air itu, saudara, melawan gaya gravitasi bumi loh. Tidak mudah. Dan kalau bukan kehendak Tuhan, gak bisa, saudara. Kemarin kita di Danau Galilea ditanya, siapa yang mau berjalan di atas air, dapat kalung satu. Ibu-ibu maju ke depan, saya berani. Bener bu, copot sepatu.
Yakin ibu mau turun ke air berjalan? Yakin pak. Ibu punya iman? Iman saya besar. Oke. Dipanggil tim keamanan bawa pelampung. 2 orang akan mengangkat dia, dibuang dari perahu. Waktu udah datang orang, dia pakai sepatu lagi. Nggak mau saya pak. Kenapa pakai sepatu lagi? Nggak sampai iman saya. Ya, ditanya lagi, siapa yang mau jalan di atas air? Saya angkat tangan. Siram air dari botol aqua dan kita berjalan di atasnya. Jalan di atas air. Nggak perlu engkau mau mempraktekkan berjalan di atas air hari ini, buang tenaga. Kenapa hari itu harus terjadi? Karena memang Yesus harus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Hari ini nggak usah lu buang-buang iman untuk berjalan di Kali Ciliwung. Pakai imanmu untuk mengubah hidupmu, berkata aku mau berubah. Itu mujizat lebih besar daripada berjalan di atas air. Amin. Dan hari ini kita sudah tidak membutuhkan lagi yang seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya bahwa Yesus Tuhan. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan aku sembuh atau tidak sembuh, Engkau tetap Tuhan bagiku. Amin saudara. Tapi hari itu mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Supaya orang-orang tidak percaya itu bisa percaya kepada Yesus saudara. Ya, dan dikatakan di sana ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang itu tandanya kalau sudah bertumbuh, dia tidak terikat lagi dengan harta dan kekayaan. Karena kita tahu semuanya akan berlalu. Harta kita itu hanya titipan. Ya, kepunyaan satu orang itu adalah kepunyaan mereka bersama. Bahkan ayat di bawah berkata, ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tanda seseorang sudah bertumbuh dalam iman, tidak pelit. Bilang amin. Saudara mau tahu tips untuk Anda tidak terlilit di dalam masa resesi kalau itu benar-benar terjadi? Saudara mau dapat rahasia untuk tetap diberkati Tuhan? Siapa yang mau angkat tangan? Saya mau bilang banyak-banyaklah menabur. Kenapa mukanya berubah? Giliran dibilang menabur langsung. Prinsip dunia berkata, untuk bisa engkau simpan uang menjadi kaya, tabung sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan berkata, untuk engkau bisa melihat mujizat dan pemeliharaan Tuhan dalam hal keuangan, tabur sebanyak-banyaknya. Engkau mulai harus mempraktekkan ini saudara. Lihat orang yang berkekurangan di sampingmu. Jangan hanya pikirin diri sendiri, tapi mulai melihat orang-orang kesusahan. Keluargamu lapar, beliin dia beras. Ada tetanggamu yang gak bisa makan, tolongi dia. Maka Tuhan akan memelihara engkau. Kenapa? Karena ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati engkau. Sebab engkau menjadi berkat bagi orang lain. Sebab engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya, ya, Tuhan akan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Di tengah masa pandemi kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kenapa? Dunia boleh berubah, Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah. Amin saudara. Jangan hanya hidup bagi kepentingan dirimu sendiri. Mulai lihat kepentingan orang di sekelilingmu. Lihat saudaramu yang berkekurangan. Tanggalkan sedikit daging kita, keinginan kita. Kalau kita baca di sini saudara, ada dari mereka yang setiap harinya itu menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nggak gampang itu loh, jual loh. Hari ini saya nggak suruh saudara jual mobil, nggak. Lakukan sesuai takaran imanmu. Karena untuk memberi itu juga butuh iman. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia itu. Banyak orang berani buat dirinya untuk gayanya, dia keluarin uang banyak. Tapi sayang, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menabur, dia nggak berani keluar besar. Itu banyak. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang berani bilang, Tuhan, kuasai hidupku dan hatiku. Aku mau bergerak bersama dengan engkau dalam pekerjaanmu. Kendalikan diri kita saudara. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan saudara, apa yang kita alami hari ini itu adalah hasil taburan kita di masa-masa yang lalu. Apa yang saya bisa nikmati hari ini itu adalah hasil taburan dari yang lalu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu ya akan mempercayakan kita sesuai dengan takaran yang juga kita bisa beri. Alkitab berkata, siapa menabur banyak akan menuai banyak, menabur sedikit akan menuai sedikit. Alkitab berkata, ketika Ishak di dalam perjalanan, masa kering, kelaparan, tanahnya tandus, Tuhan bilang, tabur. Secara logika manusia, bagaimana menabur di masa paceklik, panas, terik, tidak ada air, disuruh Tuhan tabur di tanah itu. Tapi dia nggak pakai logika, sebab mujizat itu tidak mengenal logika.
Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang bertentangan dengan logika manusia. Dia menabur di masa kering, di tengah masa kelaparan, menaburlah Ishak, dan Tuhan berkata dia menuai, dan dia menjadi kaya, semakin kaya, bertambah kaya di tengah masa kering. Saya percaya, di tengah masa-masa yang sulit, Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu akan, sebenarnya saudara, tidak akan terjadi kelaparan atau kekeringan kalau semua, ya, sudah ada satu survei yang berkata semua harta orang-orang kaya itu dikeluarin lalu dijual, dibagikan sama seluruh penduduk bumi ini, maka tidak akan ada resesi. Tapi ya namanya manusia. Mari kita menyadari hari ini saudara, iman kita bertumbuh, salah satu tanda adalah dengan kita berani menabur. Berani menabur, maka kita pasti akan menuai. Dan di sini dikatakan saudara, ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang yang bertumbuh, dia tuh rindu selalu ada di dalam bait Allah. Pada zaman dulu itu nggak ada jam ibadah, jadi orang bisa datang kapan saja ke bait Allah. Kemarin kita juga melihat ya reruntuhan bait Allah. Dan Yesus berkata, satu saat kamu tidak lagi akan berdoa di Yerusalem, di bait Allah itu, dan kamu tidak akan lagi berdoa di atas gunung-gunung seperti bangsa Israel ketika mencari Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, engkau akan berdoa di dalam roh dan kebenaran. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Orang yang bertumbuh imannya menjadi gereja yang bertumbuh, ya, dia akan selalu mencintai hadirat Tuhan, mencari Tuhan di dalam diri kita, dimanapun kita berada, di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita nggak berbicara gereja sebagai gedung, karena seperti ini. Kalau kita bicara gereja itu gedung, nanti kita pulang gedung ini kosong, nggak ada yang tinggal. Saya bahkan pernah dulu mendengar saudara, ada orang bilang ini, Bu, ya, di pabrik ini kalau ada karyawan kerasukan dipanggilin orang pintar, terus diusir. Saya tanya, Bu, setannya selalu lari ke sebelah situ, Bu, padahal sebelah situ gereja. Terus saya tanya, loh, jadi orangnya kalau kerasukan setannya lari ke sebelah situ? Iya. Setannya bilang apa? Kata setan, rumahku di sebelah. Ya, karena itu hanya bangunan. Kalau dipakai cuma seminggu sekali, habis itu kosong, ya banyak setan yang datang. Karena itu firman Tuhan berkata, apa itu bait Allah? Tubuh kita. Kita harus mencintai Tuhan, biarkan Tuhan ada dalam tubuh kita sebagai bait Allah ini, saudara. Dan dikatakan di sana mereka berkumpul tiap-tiap hari, memecah roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saudara, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu kita ini harus sering kumpul-kumpul. Tapi jangan kayak orang Jawa bilang, kumpul mangan ora mangan, sing penting kumpul. Ya, kita kumpul-kumpul dan makan-makan. Amin. Ya, kayak ayat ini bilang kan, mereka kumpul makan roti. Ya, jangan mangan orang mangan, sing penting kumpul. Lah itu saya tidak mau. Ya, kalau kumpul-kumpul harus makan-makan. Kok kayak orang susah loh, masa kumpul tidak makan, saudara? Ya lapar, saudara. Ayat ini berkata, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu adalah sebuah kebutuhan di jiwa untuk kita ini berkumpul bersama-sama orang lain. Perhatikan, kalau orang mulai suka menyendiri, ya, keluar dari keramaian, duduk di pojok, nanti duduk di sana, lama-lama ketawa-ketawa, itu tanda-tanda. Perhatikan, kalau anakmu mulai menjauh menyendiri, ya, suamimu menyendiri, istrimu suka-suka menyendiri, hati-hati, mendekati sakit. Benar. Kenapa? Karena kalau manusia normal dia suka kumpul, tapi kumpulnya yang benar, jangan kumpul sama yang tidak benar. Saling mendoakan, saling membangun, ngobrol tentang kasih Tuhan, tentang cinta Tuhan, kita ngobrol tentang pengajaran firman Tuhan. Makanya orang itu yang suka kumpul-kumpul itu awet muda, saudara. Kok ketawa? Ini pengalaman pribadi atau saudara nggak pernah ngumpul? Benar, kalau saudara sudah mulai mendekati stres, cepat cari teman kumpul. Walaupun cuma kita ngopi, ya yuk ngobrol. Karena kita memang dari sananya diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, nanti kalau sebanyakan sendiri-sendiri, stres numpuk-numpuk, akhirnya mulai ketawa-ketawa sendiri, lama-lama gila loh, saudara. Ya, hati-hati. Sering kumpul, saudara, dikatakan di situ, makan-makan dengan gembira dan dengan tulus hati. Jaga ketulusan hati. Kita berbuat baik sama orang, tidak usah harapkan imbalan. Kita melayani Tuhan, tidak usah harapkan apa-apa. Belajar menjadi orang yang tulus hati. Istri, layani suamimu, nggak usah harapkan apa-apa, katakan. Tapi tetap harapkan dikasih uang. Karena kalau enggak belanja, enggak masak nanti bapak-bapak, ya. Jangan harapkan apa-apa supaya kita nggak kecewa. Hidup ini tulus-tulus saja.
Ya nanti kalau kita nggak tulus, nah itu orang ya saya sudah begini, tapi dia tuh ternyata bikin kita kepahitan lagi. Ya, hidup kita jadi tercemar lagi. Ya dikatakan situ dengan tulus hati, bangun persahabatan dengan hati yang tulus. Engkau juga memberi kepada orang tulus aja, jangan ada ya embel-embel di belakang. Nanti semakin hari semakin terluka, kecewa, akhirnya kepahitan. Tapi kalau kita menabur, memberi dengan tulus hati, Tuhan yang akan membalaskan. Tetap berbuat baik, karena setiap benih baik yang kau tabur itu nilainya tetap di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang menimbang. Tapi kalau engkau taruh harapan pada manusia, maka hilang semua, Tuhan nggak akan balas itu. Ya, lalu ayat yang terakhir dikatakan di sana, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kenapa saudara? Alkitab berkata orang yang imannya bertumbuh, ya dia menjadi gereja bertumbuh, dia selalu memuji Allah dan dia disukai semua orang. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita ini jadi pribadi yang disukai? Atau kalau kita datang orang bubar? Ya kita datang orang, yes dia datang seneng gitu ya. Tapi ada orang-orang kalau dia datang lagi bubar ya bubar. Ya, coba cek saudara. Ya, pertama tanyalah kepada suamimu atau istri. Ya, tanya suami, suami tanya istri. Ya, apakah saya ini menjadi pribadi yang menyenangkan? Tolak ukurnya, coba istri sekali-sekali tanya suamimu, Pak, aku mau keluar kota ya 1 minggu. Kalau suamimu jawab gini, kok cuma 1 minggu 1 bulan dong. Itu tanda-tanda bahwa kau itu belum bertumbuh, makanya suamimu gak suka dekat-dekat kau. Ya, hati-hati. Sebaliknya juga suami begitu, ya. Apakah kita ini dirindukan di rumah oleh anak-anak kita, ya, oleh orang-orang di sekitar kita, atau hidup kita ini jadi batu sandungan, orang tuh muak lihat kita. Tanda orang yang bertumbuh itu dia disukai banyak orang. Kayak saya ini loh. Ya, nggak usah ngece. Kita harus disukai banyak orang, saudara, karena ada pengurapan Tuhan atas hidup kita, dan karena itu Tuhan tambah jumlah orang yang bertobat. Kenapa? 1 orang bertobat, dia cerita sama temannya belum bertobat. Kamu tahu nggak? Aku tuh mengenal Yesus, dahsyat Tuhan itu. Aku diubahkan, tadinya aku merokok, aku disembuhkan Tuhan. Tadinya aku homo. Saya ketemu dengan orang homo beberapa waktu yang lalu. Dia bersaksi kepada saya, Bu, saya ini tadinya homoseksual. Saya tadinya nggak suka khotbah ibu itu, saya lewatin terus. Tapi satu saat di tengah masa pandemi, saya ketakutan, Bu, karena saya mengidap ciri-cirinya AIDS. Saya takut mati. Lalu saya periksakan diri, dan benar saya reaktif, Bu. Saya cari Tuhan, saya dapat khotbah ibu. Saya dijamah Tuhan hari itu, saya nangis, Bu. Saya berdoa, Tuhan saya mau bertobat, saya mau tinggalkan. Lalu saudara, Roh Kudus memampukan dia dan dia bertobat. Dia mengasingkan diri dari semua komunitas yang selama ini dia ada, yang membuat dia jatuh dan melakukan hubungan sesama jenis. Lalu akhirnya dia keluar dari sana. Dan puji Tuhan, dia doa puasa, ketika dites lagi negatif. Saya bilang, Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kamu loh, jangan main-main. Dia berkata, iya Bu, saya sekarang mau dipakai Tuhan, saya mau selamatkan orang-orang yang dari dunia sana, tapi saya tidak mau mencobai Tuhan. Saya nggak mau jatuh lagi di tempat yang sama. Karena itu setiap hari, Bu, saya ikut misbah doa, saya ikut misbah syukur di mobil, di kantor, saya dengar khotbah ibu. Itu namanya orang niat mau bertobat. Jangan main-main dengan dosa. Ya, pertama ciri orang bertobat itu tinggalkan dosa, serahkan dirimu kepada Tuhan, bertobat. Yang selingkuh, bertobat. Yang kepahitan, buang kepahitan, lepaskan. Doa buat orang yang menyakiti engkau. Ayo saudara, kita berlomba-lomba di akhir zaman ini untuk kita boleh mencapai perkenanan Tuhan. Amin. Ya, supaya Tuhan berkenan, supaya satu saat Tuhan datang, kita layak untuk masuk di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Ya, jadi saudara, siapa tahu kita lagi di sini, Tuhan datang, kita diangkat semua. Ya, rajin-rajinlah dengar firman. Lagi dengar firman kan kudus tuh, Tuhan datang. Jangan lagi di nightclub, Tuhan datang, tertinggal saudara. Ya, sebab Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi satu kebutuhan dari manusia itu yaitu membangun hubungan. Makanya orang tuh kalau nggak ketemu orang lama-lama stres. Apalagi kalau sudah di kamar terus, sebentar lagi benar-benar gila. Karena itu sudah kodrat manusia. Ya, jadi kita ini sebagai ciptaan Tuhan harus membangun hubungan. Tetapi membangun hubungan yang seperti apa, saudara? Banyak sekali orang justru terluka ya di dalam hubungan-hubungan itu. Maka tidak sedikit di dalam gereja orang terluka. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki hubungan yang sehat dengan sesama, dan kita bersama bekerja bersama-sama ya, sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Dari awal ya Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan bilang kepada Adam,
Ketika Tuhan sudah ciptakan Adam, ditaruh di taman, semuanya baik. Tapi Tuhan bilang gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Saudara bisa bayangkan, sudah ada semua di taman itu, ada buah, ada semua yang ada makan, binatang ada, tapi Adam sendiri, temennya monyet. Dia mau ngomong, monyet nggak ngerti, ya monyet ngomong, Adam juga nggak ngerti. Jadi Tuhan itu maha luar biasa. Waktu dia lihat Adam sendiri di taman yang sudah serba ada, ternyata Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya dia menciptakan penolong. Ketika Tuhan taruh Hawa waktu Adam tidur, ya diambil tulang rusuknya, lalu Tuhan membuat manusia itu memiliki teman, yaitu Hawa, dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Dia tempatkan. Ketika Adam bangun, dia lihat ada perempuan. Adam bersuka cita, dia bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi bapak-bapak bilang ke istrimu tiap hari, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sekarang tapi ibu sudah tambah lemak dari lemakku. Karena sudah berisi semuanya ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku? Ya kalau tulangnya berarti istrinya sakit, dia juga. Kalau dagingnya berarti istrinya sakit, dia juga sakit. Betapa indah hubungan yang diberikan Tuhan ketika manusia itu diciptakan. Tapi akhirnya datanglah si ular. Ular tahu bahwa wah ini bahaya kalau rencana Tuhan terjadi atas manusia. Maka ular memutarbalikkan firman. Dia menggoda siapa? Hawa. Dia bilang, coba kamu lihat pohon itu, menarik kan? Enak rasanya. Kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa terpikat. Alkitab berkata Hawa ambil buah itu, lalu dia makan. Kenapa iblis menggodanya Hawa bukan Adam? Karena iblis tahu Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong. Jadi wanita itu sebagai penolong selalu ingat suami. Alkitab berkata waktu dia makan buah itu tinggal separuh, teringatlah dia akan suaminya. Memang ini sudah takdir. Istri, wanita itu selalu ingat suami. Kalau suami nggak tahu ingat istri apa enggak. Tapi bapak-bapak yang di sini semua ingat istri, amin. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu ingat kau, nggak usah marah-marah. Contoh, pergi di WA, di mana? Itu tanda bahwa istrimu berfungsi sebagai seorang penolong. Ya, jadi tiap kali dapat dia dari istri, di mana Pak? Bilang, puji Tuhan. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, begitu ya bapak-bapak. Tolong melihatnya itu agak setuju gitu mukanya. Ya, kalau istri WA di mana Pak, lagi apa, itu berarti dia ingat. Memang istri itu selalu ingat karena dia diciptakan menjadi penolong. Makanya Alkitab berkata waktu Hawa makan itu buah, dia ingat suaminya, lalu dia kasih. Kalau Adam yang dikasih digoda iblis, Adam makan itu buah satu pohon, dia tidak ingat istrinya. Makanya cuma dia saja yang jatuh. Gagallah rencana dia. Tapi iblis tahu, makanya dia kasih sama Hawa. Ketika Hawa memberontak dan melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik, dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Dan ketika hubungan manusia itu dengan Tuhan rusak, maka hubungannya dengan sesama juga pasti rusak. Waktu Tuhan datang berjalan di taman itu, Adam dan Hawa mendengar, mereka ketakutan bersembunyi. Lalu Tuhan ketemuin mereka dan bertanya kepada Adam, kenapa? Apa yang sudah engkau perbuat? Jawab Adam, saudara, dia nggak ngomong gini, ini loh Tuhan, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Enggak. Waktu Tuhan tanya, apa yang kau perbuat Adam? Jawaban Adam apa? Perempuan yang engkau taruh, ya, perempuan yang engkau taruh di sampingku ini yang bikin aku jatuh dan berdosa. Jadi saudara, di situ dikatakan oleh firman Tuhan ya bahwa kita lihat waktu hubungan manusia dengan Tuhan rusak, maka hubungan manusia dengan sesamanya juga rusak. Langsung Adam bilang, perempuan yang engkau taruh di sampingku ini. Tuhan tanya Adam, Adam salahin Hawa. Hawa ditanyain, apa yang sudah engkau perbuat? Hawa salahin siapa? Ular. Ular ini loh. Jadi memang pada akhirnya ularlah yang disalahkan. Tapi ular karena dia lihat tidak ada lagi yang dia mau salahkan, jadi dia terima saja mentah-mentah, iya memang aku. Jadi kadang lebih bagus ular daripada manusia.
Kalau manusia itu cenderung mencari siapa yang bisa disalahkan, tapi ketika disalahkan ular cuma diam saja. Saudara, kita lihat di sini, apa yang menyebabkan hubungan manusia itu menjadi rusak? Kenapa ada pertikaian? Kenapa ada pemberontakan, ada amarah, bahkan sampai kepada pembunuhan? Itu terjadi akibat dosa. Satu kata, dosa. Itulah sebabnya Yesus sangat serius untuk menebus saudara dan saya agar hidup kita ini dimerdekakan dari dosa. Karena dosa masuk dalam hidup manusia, yang pertama merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika manusia itu hubungannya dengan Tuhan rusak, berpisah, maka hubunganmu dengan sesama juga pasti rusak. Saudara, kalau ada orang itu selalu bermasalah, ya, ada kan orang begitu ya, dia di rumah bikin masalah, di gereja juga bikin masalah, di mana-mana bikin masalah, ada dia, pokoknya ribut di situ. Nah, ini orang ya harus dibawa ketemu Tuhan. Ya, kenapa saudara? Bukan mati maksudnya ya, maksudnya ketemu Tuhan secara pribadi itu bertobat. Ya, karena ada banyak orang yang sakit jiwa hari-hari ini. Saya ngomong sakit jiwa di sini bukan gila, ya, karena di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu engkau marah, engkau pahit, engkau sakit hati, itu artinya engkau sakit jiwa. Orang yang tiap hari marah-marah, tiap hari tersinggung, tiap hari ya emosi, itu sakit jiwa, tapi stadiumnya masih awal. Belum lari-lari di jalan. Tapi kalau dibiarin, ditambah-tambahin, lama-lama korslet, lari-lari di jalan. Kita perlu melihat saudara, kenapa Tuhan itu serius dengan dosa? Karena dosa menghancurkan hubungan dengan Tuhan, menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Makanya lambang kita itu salib. Salib itu ya vertikal, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan itu lebih panjang. Dia lebih tinggi. Yang begini itu horizontal, hubungan kita dengan sesama lebih pendek. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dalam, lebih panjang, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih luar biasa, maka hubungan kita dengan sesama itu juga pasti baik. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama juga rusak. Contoh suami istri, kita nggak usah bicara dulu yang muluk-muluk di luar ya. Di dalam rumah, di dalam keluarga, kalau tiap hari yang ada pertengkaran dalam rumah tangga kita, tolong dicek jiwa saudara. Jangan-jangan kita juga lagi sakit jiwa. Kenapa? Banyak orang pahit, banyak orang kecewa. Saya ini baru pulang dari Toraja, dari Makassar. Kita buat seminar saudara, 2 hari di Toraja, 2 hari di Makassar. Seminar khusus untuk hamba-hamba Tuhan, bukan jemaat. Karena hamba Tuhan juga perlu ikut seminar. Puji Tuhan di Makassar ada 500 lebih yang ikut, di Toraja 1000, hampir 1100 hamba Tuhan. Dari 30 lebih denominasi gereja berkumpul menjadi satu. Ketika firman disampaikan, lawatan Tuhan terjadi, undang altar call. Hamba-hamba Tuhan yang sakit hati, yang kecewa, maju, nangis di depan altar Tuhan. Ternyata banyak hamba Tuhan yang sakit hati, yang pahit hidupnya, ya, yang kecewa. Saudara bisa bayangkan, kalau hamba Tuhan saja sakit hati, sakit jiwa, bagaimana mungkin dia bisa layani jemaat yang datang dengan segala persoalan? Kenapa gereja tidak mampu menjadi terang? Kenapa hari-hari ini gereja tidak bisa lagi menjadi jawaban? Karena banyak hamba Tuhan yang melayani masih sakit jiwa. Sementara yang kita layani ini jiwa. Jiwa ini penting saudara. Waktu manusia mati, tubuhnya kembali jadi tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tetapi jiwa manusia itu yang akan dihakimi. Nah, di dalam jiwa ini kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak tadi. Kalau kita sakit hati, kecewa, itu di dalam jiwa. Makanya kita harus concern hari-hari ini menyehatkan jiwa kita. Yesus bilang, jangan kamu takut manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu, tapi kamu harus lebih takut pada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam neraka. Jadi mari kita perhatikan baik-baik kebutuhan jiwa ini. Jiwa ini akan dihakimi loh. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, suami istri di dalam kita membangun hubungan. Kalau tiap hari ribut, kasihan anak-anak kita. Mereka dibesarkan oleh 2 orang tua yang sakit jiwa. Makanya sekarang banyak anak muda yang lari ke narkoba, free sex, nggak mau lagi peduli dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia melihat di rumah orang tuanya sakit jiwa. Kita semua perlu membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, supaya apa? Hubungan kita dengan sesama juga baik. Amin. Orang kalau sakit hati, kepahitan, kecewa, dia cenderung menyakiti orang lain, karena dia masih bawa luka ini. Nah, saudara bayangkan kalau kita atau hamba Tuhan saja sakit hati, sakit jiwa, ya dia harus melayani bagaimana saudara?
Dosa menjadi penyebab orang, kenapa orang bisa sampai membunuh? Ya, awalnya dari persinahan, naik kepada sakit hati, akhirnya pahit. Ya, tadinya awalnya hanya mau menyiksa, bikin kapok, tapi sampai kepada pembunuhan, tembak mati. Ini akibat, saudara, jiwa yang tergoncang. Saya berdoa kita semua di sini jiwanya sehat. Amin. Yes, kalau jiwa kita sehat, pikiran, perasaan kita sehat, itu luar biasa. Mari kita lihat dulu bersama Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh kita akan baca. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Efesus pasal 4, ya, sebab itu, ayat yang pertama baca sama-sama. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita semua sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Mau atau tidak, suka atau tidak, hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Panggilan kita untuk mengikuti Yesus. Nggak ada yang boleh santai. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita harus sungguh-sungguh berjuang agar hidup kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Jangan tidur. Buka mata kita hari ini lebar-lebar. Ya, dikatakan di sini kita sebagai orang yang dipanggil, ayo hidup kita harus berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Artinya apa? Ketika kita berkata kita percaya Yesus, maka tidak ada pilihan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen, karena bukan orang Kristen yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dikatakan di sana begini, saudara. Hendaklah, ini loh panggilan kita dalam Kristus. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Ya, yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa membangun hubungan dengan sesama yang sehat? Bagaimana seni untuk kita membangun hubungan dengan orang lain? Yang pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak cenderung menyalahkan orang lain, tetapi cenderung introspeksi diri. Suami istri, kita mulai dari rumah tangga kita terlebih dahulu, karena ini adalah gereja yang punya visi membawa keluarga-keluarga yang dimenangkan. Kalau ada keluarga-keluarga yang dimenangkan, maka akan ada satu RT yang dimenangkan. Satu RT dimenangkan, semuanya bertobat. Satu kelurahan, satu bangsa akan dimenangkan. Saudara, kita mulai dari rumah tangga. Apakah kita sudah hidup rendah hati suami istri? Atau kita saling menyalahkan? Ya, suami menuduh istri, istri tuduh suami. Kalau berantem, tunjuk-tunjukan, kamu pikir. Nggak usah ketawa, yang pengalaman. Kita bertobat yuk. Mari kita selalu rendah hati. Ada satu kisah, istri ini, saudara, selalu dimarahin sama suaminya. Tiap pulang pokoknya istrinya salah. Suaminya bilang, saya itu cari uang ya, kamu apa di rumah, kamu nggak urus anak kamu gini-gini. Tiap kali dimarahin. Dulu kalau istrinya nyaut, tambah dipukulin. Jadi istrinya memilih diam. Sekarang kalau dimarahin suaminya, dia nggak diam, dia tersenyum. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Suaminya tuh curiga, istri saya ini tiap kali saya marah tersenyum masuk kamar mandi, ngapain? Ternyata istrinya masuk kamar mandi, dia sikat lubang WC pakai sikat gigi suaminya. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Makanya dia senyum, tiap kali suaminya marah, dia masuk kamar mandi, dia nyanyi, rasain lu. Ya, tidak boleh balas yang jahat dengan jahat, saudara ya. Apa artinya rendah hati? Kita terima saja. Kalau kita rendah hati, saya tuh layani ada suami istri yang mau bercerai. Kenapa ibu ya bisa seperti itu? Kami sudah pisah ranjang bertahun-tahun. Yang ada hanya pertengkaran. Saya bilang, ibu nggak mau memulai dekati suamimu? Malas bu, lihat mukanya aja saya sudah malas. Bu, Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Selama masih ada satu orang saja yang mau rendah hati dan melakukan firman atas rumah tangga itu, tidak ada yang terlalu buruk. Tuhan sanggup memulihkan. Asal ada satu saja. Tapi kalau sudah dua-dua malas, itu biar mau diundangkan malaikat sekalipun tidak bisa. Saya bilang, ibu coba berdoa untuk suami. Ibu deketin suamimu kalau malam, ajak dia sama-sama doa, apa kita berdoa yuk. Tuhan bisa pulihkan rumah tangga kita. Tidak mau bu, males. Lihat mukanya aja sudah males. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau rendah hati. Di gereja, di dalam kita juga membangun hubungan. Mari kita miliki kerendahan hati. Ya, jangan mau selalu disanjung, maunya selalu dipuji, maunya selalu dihormati. Ya, salah sedikit marah, belum tahu saya ini siapa. Ya, di mana harga diriku? Kita udah nggak ada harga diri, sudah lunas dibayar Yesus. Jadi biar orang merendahkan, orang mau fitnah, orang mau apa, biarin aja. Alkitab berkata Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tapi Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Orang yang sombong akan direndahkan Tuhan.
Kita berdoa saudara, kita mulai dari rumah tangga. Saya yakin kalau di situ ada istri yang rendah hati, ada suami yang rendah hati, yang selalu mau introspeksi diri, maka hubungan itu akan baik. Di dalam bergereja pun nggak usah suka mencari salah orang. Ya, selalu suka cari cara-cara salah-salah orang. Ya, itu orang sombong. Tiap kali ada orang gini, dia cari salah. Pokoknya salah. Tapi kalau kita jiwanya sehat, puji Tuhan saudara. Ya, saya itu dulu pernah pelayanan di satu gereja. Ada satu orang ibu di situ, dia juga pelayan Tuhan, tapi memang sakit jiwa akut. Kadang-kadang senyum, nanti siang tiba-tiba marah, nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba nggak mau ngomong. Ya, jadi jiwanya itu gampang berubah-ubah. Kemarin masih senyum sama saya, telepon-teleponan, tahu-tahu besok saya ke gereja dia asir. Semua orang datang disalami, shalom, shalom, shalom. Begitu lihat muka saya langsung buang muka. Saya tuh nggak tahu loh, saya salah apa loh. Orang kemarin masih ngomong loh. Saudara, kalau kita rendah hati lihat orang begini, jangan gini, biarin aja. Emang lu siapa? Saya datangi orangnya, saya ambil tangannya, shalom bu, kenapa sih lihat saya buang muka, ada salah? Akhirnya sudah nggak jadi marah kan? Kalau kita bisa memenangkan jiwa kita. Kemarin saya pelayanan saudara di Toraja, ada ibu-ibu datang ngomong ke saya, Bu Debbie, saya tuh kepahitan loh sama ibu. Terus saya bilang ini, ibu, saya tidak kenal ibu loh. Saya ini baru lihat mukanya ibu sekarang. Terus ibu kepahitan sama saya. Betapa bodohnya engkau. Kenapa ibu kepahitan sama saya? Ibu rugi ibu kepahitan sama saya. Soalnya saya kirim kesaksian, ibu tidak pernah baca. Saya bilang, sini bu, lihat HP saya. Ini kesaksian yang masuk sudah 28.000, mau 30.000. Ibu kasih tahu saya kalau ibu jadi saya, bagaimana saya bisa baca satu-satu ini kesaksian yang masuk bu? Setiap malam yang kita baca cuma satu. Nah ini yang masuk sudah 28.000, mau 30.000. Iya bu, makanya saya juga dengar ibu ngomong begitu, saya baru sadar, iya juga ya. Jadi saya mau minta maaf sama ibu. Waktu itu saya nggak mau dengar lagi khotbah-khotbahnya Bu Debbie itu. Saya nggak mau dengar mesbah doa. Lah kan ibu yang rugi kan? Iya bu, saya yang rugi. Aduh ibu, jangan ibu jadi orang yang baper koper bagasi. Sakit jiwa saudara, bawa perasaan, korban perasaan. Ya bahagia nggak, sedih iya kan? Ibu belajar, ibu nggak kenal saya, kenapa ibu kepahitan sama saya? Apalagi orang yang ibu kenal. Ibu, jiwamu harus sehat ya. Iya bu, sekarang saya sudah banyak berubah dengar khotbah-khotbahnya ibu. Dulu saya tukang marah. Saudara bisa bayangkan kalau istri sakit jiwa begini, bagaimana suaminya? Iya nggak bapak-bapak? Ada di sini yang istrinya sakit jiwa? Ya nggak ya, tiap hari udah dengar firman. Saya dulu sakit jiwa. Saya sudah menikah dengan suami saya. Kita sudah menikah, saya pelayanan, tapi saya melayani sebagai hamba Tuhan yang sakit jiwa. Saya masih membawa luka batin, kepahitan kepada orang tua saya. Waktu kami menikah saudara, apa yang terjadi? Saya orangnya emosian. Sampai anak-anak waktu kecil itu saya pukulin, saya hajar. Ya, kalau saya pukulin saya bilang, kamu tahu nggak apa yang dulu opa bikin sama mami? Nggak ada apa-apanya dengan apa yang kamu alami. Saya melampiaskan dendam dan sakit hati saya. Tapi ketika satu saat saudara, Tuhan tegur saya, suami saya mengingatkan saya, kita berantem hebat. Orang tuh kalau sakit hati, kepahitan, luka batin, nggak ada apa-apanya, tersinggung loh saudara. Padahal saya udah dapat suami yang baik kayak gini, nggak pernah marah, nggak pernah apa. Ya saya tersinggung sama omongan kakaknya aja, dia yang kena batunya. Saya marah, saya pukulin kepala saya ke tembok. Bener-bener gila saya. Saya udah pelayanan loh. Tapi akhirnya Kitab Wahyu bilang itu roh pencabut damai sejahtera. Jadi kalau dia datang, orang yang lagi senyum, langsung hilang senyum semua. Kita berdoa, firman Tuhan bilang, orang yang diperkenan Tuhan, diurapi Roh Kudus, dia itu disukai banyak orang. Kita membangun hubungan dengan siapa saja, itu baik saudara. Ya, jadi hari-hari ini kami punya beban. Orang tanya sama saya, Bu, ibu nggak mau buka gereja di Jakarta? Ribuan yang tanya. Saya bilang nggak. Kenapa Bu? Kalau saya buka gereja, saya banyak musuh. Buka gereja tambah musuh. Di Jakarta ini udah banyak gereja. Tapi kalau saya sekarang berjalan sesuai panggilan Tuhan, saya banyak teman. Sekarang kami semua teman dengan semua gembala-gembala sidang. Ya, bahkan kita pelayanan nanti kita akan lakukan seminar hamba Tuhan itu ke seluruh Indonesia. Ya, ini pelayanan yang bukan dapat duit saudara. Kita berkorban waktu, korban tenaga, korban uang. Ya, karena ini untuk hamba Tuhan di desa, bahkan kita datang membawa berkat bagi mereka. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan ada di dalam pelayanan di akhir zaman. Sebab sudah saatnya saudara kita peduli dengan Indonesia. Sekarang sudah dihijaukan. Ya, kita harus mulai bergerak terus untuk melihat apa kepentingan Tuhan. Tapi kita harus sembuh dulu supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa membawa damai. Kerendahan hati diperlukan. Hendaklah kamu rendah hati. Yang kedua, apa yang sedang dikatakan? Lemah lembut. Apa ini lemah lembut? Lemah lembut itu bukan berarti kayak orang Solo ya.
Ketemu shalom, apa kabar ibu? Bukan itu. Apa artinya lemah lembut? Hati ini mudah bertobat. Orang yang lemah lembut itu orang yang hatinya mudah bertobat. Ya, kalau yang dimaksud lemah lembut itu omongannya berarti orang Solo semuanya masuk surga. Ya, kayak kita gini nggak masuk surga. Saya itu diajari suami saya, kamu itu belajar ngomong lemah lembut. Bagaimana caranya? Kayak orang Solo itu loh, pokoknya kalau ngomong nada di belakangnya turun. Nah, saya ini dari Sulawesi. Kita di sana ngomong nada terakhir selalu naik. Jadi dia ajari saya, coba kamu praktekkan. Jadi saya kalau praktek, ayo kita pergi makan. Mumet juga loh, pusing otak saudara ingat-ingat gitu ya. Setiap kali ngomong harus mikir nadanya turun. Ya aduh, kita kayaknya nggak bisa ya. Makanya Alkitab bilang nih lemah lembut ini bukan soal omongan, tapi soal sikap hati yang mudah bertobat. Kita menggampangkanlah kalau ada orang marah. Kok dia marah ya sama saya? Sudahlah, mungkin dia lagi stres. Nggak usah Bapak dibawain hati. Itu loh Bu, keluarga saya bikin acara, saya bisa-bisanya nggak diundang. Nggak apa-apa, mungkin dia lupa. Itu orang yang jiwanya sehat. Jangan yang tidak ada dicari-cari supaya ada. Sakit jiwa kau. Dibikin enak saja saudara. Hidup ini sudah ribet, nggak usah dibikin tambah ribet. Iya ya, kenapa ya dia nggak undang saya? Oh pasti dia itu benci sama saya. Oh pasti itu gini. Oh pasti iri. Oh pasti yang tidak ada kita jadikan ada. Orang yang lemah lembut hatinya itu mudah berubah, mudah bertobat. Sekalipun saya diginin, udahlah nggak apa-apa. Ya mungkin dia salah ini gini. Selesai. Kita semakin hari semakin berubah. Dikatakan di sana dan apa? Sabar. Sabar itu panjang dan lama. Itulah sabar. Ya, kalau belajar kesabaran itu memang dari orang Solo. Suami saya ini orang Solo. Orang Solo itu kalau kakinya diinjak, Mas, kakinya Mas di atas kaki saya. Itu orang Solo, saudara. Permisi ya. Coba ketemu orang Sulawesi atau orang Medan. Ya, orang Sulawesi diinjak kakinya, kaki masih dipakai, mata di mana? Angkat nggak? Itu orang Sulawesi. Tapi orang Solo itu memang, saya nggak tahu ya kenapa. Ini memang manusia ini kan diciptakan, kita ini luar biasa ya. Tuhan ciptakan, saudara yang pernah belajar personality itu kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ya, ungu. Jadi itu bicara temperamen manusia. Orang-orang hijau itu flegmatik, saudara. Flegmatik itu terdapat paling banyak di daerah Jawa. Itu orangnya sabar-sabar. Ya, orang Jawa itu sabar. Surabaya, Semarang, Jogja itu flegma hijau banyak di sana. Jadi yang warna merah mau cari jodoh pergi ke Jawa. Cocok. Saya ini merah, saudara. Saya ini personality saya warna saya merah. Jadi memang paling cocok ketemu sama yang hijau. Merah tuh api, hijau itu teduh, ya. Dia menyejukkan. Jadi kita botol ketemu tutup. Nah, yang masalah itu kalau merah ketemu sama merah. Wah, itu ya perceraian terjadi, saudara. Makanya Tuhan itu sudah memberikan kita itu sebenarnya warna temperamen di dalam hidup manusia itu baik. Supaya apa? Di dalam kita membangun hubungan, kita bekerja. Contoh, saudara, orang yang bisa menjadi guru sebenarnya itu yang terbaik itu warna hijau. Bukan yang merah. Merah jadi guru kayak saya. PR sudah dikerjakan belum? Belum. Yang belum kerjakan maju ke depan, saya ambil rotan. Ini merah. Nggak bisa disalahkan. Memang dia diciptakan Tuhan temperamennya gitu. Dia pukul kakinya, habis itu di panas matahari di luar, kamu dijemur 1 hari ini, dihukum, nggak bikin PR. Orang ungu, ya melo, jadi guru. Dia masuk di kelas, anak-anak, ibu kemarin sudah suruh bikin PR, sudah dikerjakan belum? Belum, Bu. Nangis dia. Memang kalian itu melo, saudara. Orang melo itu paling banyak sakit. Karena dia makan dalam memang. Kamu memang pandang enteng sama ibu. Jangan jadi guru orang melo. Ya, engkau darah tinggi, nanti engkau masuk rumah sakit. Orang yang warna kuning ini sanguin, ya. Jangan jadi guru juga. Dia happy, bawaannya happy terus kayak orang pakai narkoba. Pokoknya ketawa terus, ada masalah ketawa, nggak ada masalah dia ketawa. Orang tuh nggak bisa lihat dia itu ada masalah atau tidak. Orang sanguin, tapi ini cenderung kadang nggak pakai otak. Pokoknya senyum saja dia terus tertawa. Dia masuk kelas nih tanya, anak-anak, halo, happy. Halo Pak Guru, udah bikin PR belum? Belum Pak Guru. Nggak apa-apa. Maka muridnya jadi bodoh semua, karena gurunya ketawa terus. Nah, yang cocok jadi guru itu memang yang hijau. Itu flegma. Saudara, kita ini harus tahu loh. Saudara yang belum tahu, saudara harus wajib tahu.
itu membantu kita untuk menyesuaikan diri di dalam kita membangun hubungan. Saya sama suami saya sudah saling tahu. Suami saya itu flekma. Kalau mau tidur ya ada orang WA, ting. Saya baca, ada yang tanya, Pak Daniel, itu nanti untuk besok gimana mana? Dia bisa gini, nggak usah dibalas. Ini waktunya tidur, tidur saja. Itu orang flekma. Saya mau tidur, ada yang tanya, saya nggak bisa tidur sebelum saya jawab. Kalau itu bikin masalah, maka saya tidak tidur semalaman gara-gara mikirin itu. Suami saya, dia bisa tidur. Jadi saudara kalau menikah dengan orang flekma, saudara berantem, saudara sakit hati rugi, saudara sakit hati dia ngorok. Jadi kita harus tahu. Nah saya tahu. Jadi saya kalau minta tolong ke suami, misalnya saya jemur baju tadi nih, saya lupa tinggal di dekat kamar, ambilin ya. Dia bilang oke, jangan percaya. Maka kalau saudara pulang pasti basah itu baju. Maka saya bilang sekarang kamu jalan ya, jalan ke jendela itu. Iya nanti enggak, sekarang jalan saya, tolong sekarang. Nanti dia jalan, saya tanya dulu bajunya warna apa. Itu untuk meyakinkan, merah, hijau, kuning. Oke, ambil saya pindahin ya di tempat yang gak kena hujan. Oke, itu benar. Saudara pulang aman. Tapi kalau saudara bilang nanti pindahin dia, oke, pulang basah. Itulah orang flekma. Jadi kita nih harus tahu bagaimana gambar diri kita, bagaimana warna yang Tuhan ciptakan. Lah apakah bisa berubah? Bisa. Ya, saya sekarang mulai belajar banyak sabar menikah dengan suami, dan terutama ketika kita belajar firman Tuhan. Bukan yang satu jelek, yang satu bagus loh. Semua takut, semua mukanya udah Tuhan mau datang nih. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan datang sekarang lagi di gereja masuk surga semua, daripada lagi di Holy Wings. Ya, bersyukur saudara ya. Jadi saudara, di dalam kita membangun hubungan diperlukan ini tadi, lemah lembut, sabar. Suami saya itu kalau mau marah ngomong, "Say, aku boleh marah ndak?" Coba kurang sabar apa? Jadi saya kadang ngomong, "Say, mau marah-marah aja, ndak usah permisi." Ada orang mau marah, permisi, saya mau marah. Itu kan ajaib perkasa luar biasa saudara ya. Tapi itu yang Tuhan bilang, kita harus belajar sabar supaya hubungan kita dengan sesama itu baik. Kenapa? Ayat yang berikutnya berkata, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Suami istri juga harus saling membantu. Di dalam gereja, pelayanan kita saling membantu. Jangan lakukan sesuatu untuk cari muka, cari penghargaan, cari dihormati. Gila, hormat itu paling bikin perpecahan di satu tempat. Suami istri kita melakukan segala sesuatunya seolah-olah untuk Tuhan. Maka itu akan membuat hidup kita, rumah tangga kita baik. Dan dikatakan di sana, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Ayat yang berikutnya, ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, satu tubuh, apa saudara dikatakan di sana? Satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang, yaitu tadi, satu tubuh, satu roh. Ya, suami istri, ingat tadi, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Jangan bilang perempuan ini loh, laki-laki ini loh. Dosa membuat hubungan kita rusak. Saya berdoa kalau ada di antara kita yang hari ini gampang tersinggung, gampang marah, coba banyak introspeksi diri. Kemarin saya ke Makassar ketemu satu orang ibu, dia bilang, "Bu Debbie, terima kasih banyak. Sejak saya nonton khotbah ibu, saya diubahkan Tuhan, Bu. Dulu saya tukang marah, saya ini orangnya tersinggungan, suami saya belum Kristen. Wah, kalau saya udah marah, tersinggungan, suami saya tambah benci, tambah jengkel. Sekarang, Bu, sejak saya berubah, setiap jam 8 malam suami saya ingatan, mesbah doa. Dulu suami saya marah kalau saya ke gereja. Kenapa? Karena istrinya nggak berubah-berubah. Tapi sekarang, sejak dia berubah mendengarkan firman, suami saya tiap jam 8 malam, mesbah doa. Suaminya juga ikut mesbah doa. Baik, untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk kesehatan jiwa kita. Makin tua, makin umur, ya, jaga. Satu kali yang kau marah, ya, maka satu urat di jantungmu putus. Saya tuh kemarin ketemu satu orang bapak, dia dari Sulawesi, berobat saudara. Dokter kaget, waktu lihat jantungnya, dokter bilang, "Pak, saya bingung, bapak masih hidup. Jantung bapak ini udah mati semua, hitam, tinggal ada satu bagian yang masih hidup. Kenapa bapak masih hidup?" kata dokternya. Jadi dokternya bilang, satu kali stres itu satu syaraf jantung itu putus yang kecil-kecil. Nah, ini yang menyebabkan ini sudah hitam, mati loh Pak.
Tapi puji Tuhan saudara, akhirnya dia hidup ya. Sampai sekarang dia hidup, bahkan dokter kaget itu mujizat. Waktu difoto itu jantungnya udah hidup semua syaraf-syarafnya. Nah dokter bilang sekali dia stres itu satu syaraf yang kecil itu mati. Makanya ibu-ibu untuk kesehatan jantung suami kita, ya ada TikTok saya itu orang ambil semua. Ibu-ibu kalau mau menjaga kesehatan jantung suami, jangan sering-sering cek HP-nya. Karena sekali yang kau cek HP-nya, itu jantungnya berdebar kencang. Ya, tapi bapak-bapak di sini tidak, semua bapak-bapak yang luar biasa, amin. Memang sudah sehat jasmani dan rohani. Jadi kita berdoa hari ini saudara, kenapa kita harus terus hidup dalam satu kesatuan? Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, Matius 18 ayat 19, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat artinya hidup dalam satu kesatuan. Kalau kita suami istri sepakat berdoa sama-sama, hidup rukun bersama, engkau minta sesuatu dijawab Tuhan. Makanya suami istri harus setiap hari engkau harus berpelukan minimal 2 kali. Bilang amin. Amin bapak-bapak. Praktekan ini. Saya kemarin ketemu satu pengusaha di Makassar, punya 14 supermarket, punya beberapa mall, jemaatnya ribuan, pegawainya ribuan. Saya tanya, Pak, apa kiat sukses Bapak? Yang pertama Bu, saya tiap hari peluk istri saya, cium istri saya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, waktu aku mengasihi istri, doaku tidak terhalang. Luar biasa loh bapak-bapak, coba praktikkan ini. Nggak ada amin nih bapak-bapak sini. Orang itu langsung nyaut amin gitu loh. Nggak ada amin malah. Bertobat ya, bertobat. Bener lah, dia bilang saya setiap hari peluk istri saya, cium istri saya Bu. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Saya percaya saudara, praktekan ini mulai nanti pulang sebelum tidur malam, berpelukan aja. Bilang Tuhan terima kasih buat suamiku, terima kasih buat istriku. Nggak ada amin lagi. Saudara itu kan datang ke gereja mau dengar firman toh, iya kan, mau dengar firman apa enggak? Nah kalau diajari yang baik sesuai firman dilakukan enggak? Coba pulang praktek, saya percaya rumah tanggamu diberkati, bisnismu